jangan sampai bilang kalau bisa difoto karena ini bisa untuk klaim asuransi dari saya kalau dia masih kalau misalnya gitu kan buat dia kemudian nanti dokter cek itu ya. Kenapa disebut gereja sampah? Nanti kita akan melihat. Tapi itu gereja paling hebat di seluruh daerah Timur Tengah. Bahkan kapasitas gereja itu, Bapak dan Ibu, kurang lebih 12.000 orang. Wow. Jumlah jemaat di sana hanya di keliling gereja itu di daerah sana kurang lebih 60.000 orang. Saudara seiman di sana. Jago selfie. Ayo masih. Oke. Ayo jalan. Ketika abad keempat Masehi, benteng Romawi itu sudah dipakai lagi, maka insinyur Koptik mau membangun satu gereja cukup tinggi, maka bisa dilihat oleh semua orang dari jauh juga. Itu sebabnya insinyur Koptik memakai tembok-tembok benteng ini sebagai fondasi buat gereja, seperti pilar-pilar. Mereka menyusun banyak kayu di atas tembok-tembok ini dan membangun gereja di atas kayu tersebut. Itu sebabnya kenapa kita mengatakan gereja gantung, bukan karena digantung. Oke? Mari kita masuk ke dalam gereja gantung. Surga dan neraka di sini. Kita menjawab, batasnya di sini, kebayangan. Berdiri di sini, neraka, sepanas neraka. Masuk sini, masuk surga. Jadi kita selalu sistemnya kita mencari mana ada surga supaya kita masuk ya. Ada gambar-gambar mosaik besar, tapi semuanya baru, tidak setua gereja. Oh, terima kasih. Karena digantung. اوكي ابراهيم بعد اذنك اليوم من الامن عشان وقعت من الحجر
Jadi bapak dan ibu, gambar mosaik ini semuanya baru. Kita lihat ada seorang bayi. Yaitu bayi Tuhan Yesus ya, Yesus Kristus. Dan ada Yusuf ambil air dari sebuah sumur. Disertai oleh malaikat-malaikat, ada Bunda Maria. Bayi sedang mandi. Arti gambar itu, air yang menjamah tubuh Tuhan Yesus itulah memberkati tanah Mesir. Terus gambar berikutnya kita lihat Yusuf sedang tidur. Seorang malaikat menampakkan dirinya kepadanya dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh. Tapi lihat ayat malaikat itu kasih tunjuk kemana? Ya, Mesir, karena itu piramid. Jadi simbol Mesir. Dan gambar paling terkenal, gambar gereja gantung namanya. Silakan duduk Ibu Rita di sini. Gereja gantung ini dibangun pada abad ke-5 Masehi. Artinya umurnya 1500 tahun. Masih dipakai untuk ibadah sampai hari ini. Di gereja Koptik Ortodoks ini ada banyak simbol. Dan itu sangat menarik sekali, Bapak. Sebelum saya cerita tentang simbol-simbol yang berada di gereja ini, tadi saya kasih lihat belum yang di luar. Itu mirip kiblat mereka atau kiblat mereka mirip ini karena ini lebih dulu. Oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, unsur-unsur seni atau hiasan itu Koptik murni. Dan kita melihat yang sama di masjid-masjid mereka. Ini lebih dulu. Satu hal lagi, tadi kita ambil foto bersama di jalan dengan latar belakang satu gereja lain lagi berkhutbah. Dan itu gereja berkhutbah itu gereja pertama di Mesir dibangun yang sebelum gereja gantung itu dibangun Silakan Pak. Jadi sedangkan ini baru. Karena di atas ada kapel satu lagi. Itu ada kayu kapel. apa ya itu? Ya, itu kayu. Nah, kalau kayu Mesir Mirip kayu jati. ya, Mesir merupakan negara miskin kayu karena tidak ada hutan. Impornya makanya Impor semua dari berbagai negara, terutama negara-negara terdekat itu negara Eropa ada. Tapi kalau pohon aras itu dari Lebanon, terutama Lebanon. Jadi ada lagi kayu hitam yang kita lihat di depan itu dari Afrika Tengah, itu di depan. Terus saya minta dari Bapak Ibu mendekat ke sini ya, dan Bapak dan Ibu sendiri yang akan memberi penjelasan sekarang. Anda bisa melihat siapa saja di lukisan ini. 1, 2 orang ini. Siapa saja menurut Bapak dan Ibu. Saya perlu penjelasan tentang 2 orang ini saja. Sisanya tidak usah.
Mendekat. Maria Magdalena. Oke, dua hadiah lagi. Satu lagi. Jadi ini Tuhan Yesus. Maria Magdalena mengurapi. Ya, mohon mendekat ya Bapak Ibu, kasih jalan kepada grup lain. Kasih jalan. Ya, tapi pakai minyak apa namanya? Ini gereja Abu Serga, keluarga kudus mengungsi. Abu Serga. Iya mengungsi, keluarga kudus mengungsi. Bapak Ibu, ini gereja namanya Abu Serga. Abu Serga itu nama orang martir yang dibunuh oleh karena imannya dengan Tuhan Yesus. Gereja ini dibangun juga abad ke-5 Masehi. Artinya umurnya hampir setua gereja yang tadi dikunjungi kita. Dan ada mimbar juga kita lihat. Bahkan lihat juga di depan, di mana ada meja altar, di belakang gorden ada kubah. Satu lagi, ini tua sekali. Kubahnya tua sekali. Terus ada satu lagi juga Bapak Ibu. We made sure the other way around. Gereja ini dibangun kurang lebih 500 tahun sesudah dua kali perang gereja. Yusuf ambil air dari sumur. Ini sumurnya juga ada di sini. Masuk ada airnya sampai. Saya minta dari Bapak Pendeta untuk baca firman-Nya yang sangat terkait dengan tempat ini, persis tempat ini. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Terima kasih Bapak. Jadi tinggallah di sana. Tuhan berfirman, tinggallah di sana. Jadi perjalanan Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir, Tuhan pernah tinggal di Mesir. Dan ini salah satu tempat di mana Tuhan kita pernah injak kaki, bahkan pernah tinggal selama kurang lebih 3 bulan di tempat yang sama. Bapak dan Ibu, saya ajak Bapak dan Ibu untuk berdiri, turun ke bawah, tempatnya berada di bawah. Ini satu arah, tempat masuk lewat sini, tapi exitnya di sana. Saya tunggu di belakang. Masih dipakai untuk ibadah sampai hari ini. Ya. Kita lihat sumurnya dulu. Nggak pernah kering. Sumurnya ada di sebelah kiri sini ya.
sumurnya ada di sebelah kiri sini ya. Sumurnya masih ada sampai sekarang dari zaman itu. Yang Yusuf mengambil air. Ya. Sumur di mana keluarga Kudus mereka minum dari sini ya. Sumurnya masih ada di sini. Yang sudah bisa lihat tempat tinggal keluarga Kudus ada di bawah. Hati-hati langkahnya, kepalanya, kaki, hati-hati pelan-pelan turunnya. Nah, ini Bu kalau lihat di bawah ini yang di bawah kaca ini sengaja dilindungi dan dijaga karena ini memang batu yang diyakini asli pada saat itu. Di sini batu-batunya, batu yang iya, keluarga Kudus mereka tinggal di bawah sini, di dalam gua sini mengungsi. Ya. Saat ini paling lama 20 tahun. Gerejanya sejak tahun 1910. Jadi tidak semua gereja-gereja yang tadi. Ini termasuk gereja baru. Biasa saja tahun 1970 sulit, apalagi ada kecelakaan. Artinya dari sisi pemerintah akan ada peraturan yang dikeluarkan. Berhenti, tidak boleh membangun gereja di sini lagi. Tetapi hamba Tuhan yang sama pada suatu saat putus asa dan mengambil keputusan tidak akan di sini lagi. Beliau menjadi pastor untuk gereja yang akan berkembang di sini, dan beliau kumpulkan jemaat dan berkata, mari kita berdoa dan berpuasa. Hanya itu yang kita bisa, berdoa dan berpuasa. 7 hari lamanya Bapak dan Ibu, 7 hari lamanya anak kecil itu sedang di rumah sakit dalam keadaan ICU. Akhirnya hasil doa dan puasa dia sembuh. Anak kecil itu bertumbuh besar, masih melayani di gereja ini. Semua orang melihat beliau berumur sekarang setahu saya 47 tahun. Semua orang melihat beliau sebagai saksi itu teringat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak dan Ibu, sekarang jumlah jemaat di sini 60.000 orang. Tuhan telah berfirman, karena banyak umatku di kota ini. Jadi setiap Kamis sore
ibadah besar diadakan di sini. Terkadang gereja ini penuh, dan 12.000 orang ada di luarnya juga penuh. Yang ikut hadir bukan hanya dari jemaat gereja, tapi juga dari saudara-saudara Muslim. Banyak orang yang pakai jilbab datang di sini. Kenapa mereka tidak ikut beribadah, tetapi mereka juga menantikan mukjizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Ada yang sakit penyakit perlu sembuh, dan banyak mukjizat terjadi dalam ini. Hasil apa? Doa dan puasa. Banyak roh jahat diusir, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, buta melihat. Dan di gereja ini mereka suka simpan bukti-bukti mukjizat yang terjadi. Seperti apa? Kursi roda, tongkat, kacamata. Dan di setiap bukti mukjizat itu ada nama dan alamat orang yang sembuh bagi mereka yang tidak percaya. Bapak dan Ibu, kisah banyak mukjizat gereja ini sudah selesai, tapi mukjizat terus menerus terjadi. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku Sayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ada kuasa dalam namanya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada sukacita.
Halo Bu. Kalau foto bersama ada di lain tempat ya. Sekarang kita pakai HP. Ayo, mana HP-nya? Oke. Ayo sama kita, ya sama kita. Kumpul semua sini. Sama-sama, ayo sekali. Kami kita sama-sama. Permisi. Oke, ini 1 2 mantap. 1 2 mantap sekali. Oke. Gantian. Enggak, itu dari fotografer ini. Ada sih, tapi kan nggak bisa. Iya, nanti aku. Sekarang Bapak Ibu, yang mau naik onta ambil foto pakai HP. Tadi ya, ini ikut. Yang mau foto sama onta $2.